Audio Jungle. 8 triliun, dan ini angka yang tidak kecil. Dan saya kira selama hampir 9 tahun angka ini, uang ini sudah beredar di desa, banyak hal-hal positif yang terjadi. Coba mungkin di halaman 15 atau halaman 10-11. Ya, dari tahun 2015-2023 dengan adanya dana desa itu, ini akumulatif semua desa ya. Jalan desa yang terbangunlah sepanjang 350.775 km. Itu kalau kita jalan kaki capek juga dan putus kaki kita kan. Jauh ini, bolak-balik dari Jakarta ke Papua 5.000 km. Ini berapa tahun? 350.000 lebih kilometer jalan desa dari anggaran desa. Jembatan 1.904.000 lebih meter. Pasar desa seperti ini. Ada BUMDes, sarana olahraga sekian ribu. Air bersih 1,7 juta lebih. MCK, posyandu, irigasi, embung, tambatan perahu. Inilah hasil kita. Pak Asri, selamat datang. Saya baru nyebut Pak Asri loh tadi. Iya. Nah, rekan-rekan, jadi inilah hasil-hasil yang dicapai. Dan inilah kekuatan ekonomi baru di desa. Tapi ya kita juga harus berusaha juga untuk objektif, imbang. Banyak hal positif, tapi juga ada hal-hal yang perlu kita optimalkan dan kita perbaiki. Beberapa waktu yang lalu, rekan-rekan semua sudah memperjuangkan revisi Undang-Undang Desa. Dan kami menangkap juga pemerintah dengan cepat. Bapak Presiden langsung memimpin rapat terbatas mengenai revisi Undang-Undang Desa. Ini langsung oleh beliau. Dan kemudian sudah kita serahkan kepada DPR, dan DPR juga sudah dibahas, dan tadi sudah disampaikan dibahasnya dalam waktu yang relatif cukup cepat, dari jam 12 sampai jam 2 malam. Iya, ada yang mempertanyakan bahwa ini kenapa membuat undang-undang harus cepat-cepat dan lain-lain. Dia bilang gimana mau cepat? Itu dari tahun 2023 awal draftnya sudah jadi dan sudah banyak diskusi dengan teman-teman desa, ada banyak sekali kita bahas. Cuma yang melambatnya kan waktu itu kan di sono, saya bilang itu. Itu udah lama membahas itu. Jadi kalau hanya beberapa jam membahas undang-undang, itu tidak merefleksikan perjalanan panjang yang sudah dilakukan sebelumnya. Iya. Hampir semua DIM itu sudah banyak yang disepakati dan dibicarakan. Jadi istilahnya cuma formalitasnya. Kepada yang nanya, waktu itu ada yang komplain, salah satu teman di DPR. Dan ini kita tinggal tunggu. Saya dengar kalau nggak salah, ya, dari DPR, insya Allah minggu depan akan disahkan. Insya Allah, komunikasi saya terus dengan DPR. Banyak hal saya kira yang perubahan di situ ya. Di antaranya misalnya adalah masalah untuk menyusun APBDes-nya berbasis bottom up, berbasis dari bawah, dari desa. Di antaranya itu. Karena selama ini dianggap top down, dianggap ini given dari atas. Di antaranya itu. Ada juga yang masa jabatan yang diperpanjang di 8 tahun misalnya. Di antaranya itu juga. Dan masih banyak hal-hal lain saya kira.
Nah, kami juga lagi memperjuangkan regulasi yang lain yang kita revisi, yaitu PP nomor 11 2019. Nah, ini tinggal satu tahap lagi, ya, sedikit lagi, ada satu poin saja yang akan dibahas, yang lain sudah sama. Di antaranya good newsnya gitu. THR mungkin kita dibicarakan di sana. Tapi yang dibicarakan di sana adalah kenaikan gaji berkala. Ya, bukan hanya untuk perangkat desa, kepala desa juga. Ya, jadi yang 0 tahun sama yang 30 tahun beda. Kemudian ada yang lain, anggaran untuk siltap misalnya. Siltap tidak lagi kita di dalam aturan itu tidak lagi tertahan di kabupaten, tapi langsung masuk ke dana desa. Nah, itu kalau nggak kan saya tahu juga teman-teman kepala desa kan takut juga dikunci-kunci oleh bupati kan. Udah kita sudah diatur aturan itu agar langsung anggarannya ke desa masing-masing. Nah, itu dalam segi-segi aturan saya kira dua hal yang paling utama, revisi undang desa dengan revisi PP nomor 11 2019 yang mengatur mengenai masalah kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Ya, BPD juga. Nah, kemudian yang lain adalah rekan-rekan juga tapi perlu tolong juga uang yang ada itu betul-betul dipertanggungjawabkan. Karena uangnya nggak kecil. Nah, nanti dibicarakan oleh nanti ke asosiasi Pak Asri dengan saya nanti. Ya, silakan suarakan, nanti kami akan bicarakan, cari solusi. Kita prinsipnya dari pemerintah ingin agar maju desa, termasuk perangkatnya juga sejahtera gitu. Ya, badan permusyawaratan desa sama. Itu kan 3, kepala desa, perangkat desa, badan urusan desa. Nah, tapi rekan-rekan tolong juga melakukan dalam kongres ini, ya, melakukan introspeksi diri. Karena saya tiap minggu hampir tiap tanda tangan nih surat dari penegak hukum memanggil kepala desa sebagai tersangka. Saya kalau mengizin menandatangani surat permintaan bantuan sebagai saksi ahli itu, ini Dirjen Mendes ini ada di sini, Pak Laude, sedih juga saya gitu mau menandatangani. Kalau saya tolak kan nggak mungkin. Namanya permintaan bantuan saksi ahli, ya kita harus berikan. Belum tentu salah. Tapi ya begitulah, ada meskipun jumlahnya ya nggak boleh juga dikatakan semua kepala desa buruk, tidak. Kan di mana-mana namanya kesalahan oknum yang jumlahnya besar pasti ada. Ya ada. Nah, kemudian juga tolong juga rekan-rekan asosiasi, tolong juga berembuk untuk membuat kemajuan-kemajuan, tidak hanya berpikir untuk kemajuan pribadi personal, tapi kemajuan desanya. Ya, apapun juga ide-ide yang positif, ide positif, tolong disampaikan. Kalau itu dalam kapasitas pemerintah pasti akan mengakomodir dan akan membantu semampu mungkin. Tapi kalau itu kapasitasnya harus diregulasi di luar pemerintah, DPR, ya kita bersama-sama perjuangkan. Tapi intinya dari pemerintah harapannya sangat besar sekali kepada desa ini untuk semua bisa mandiri secara fiskal nantinya, melepaskan ketergantungan. Teman-teman kepala desa kita dukung juga dengan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kemampuan. Karena namanya kepala desa kan dipilih rakyat dari berbagai latar belakang. Ada juga yang kurang paham birokrasi, kurang paham nyusun APBD, kurang paham cara membuat pertanggungjawaban. Hanya karena nggak mampu membuat pertanggungjawaban diperiksa penegak hukum. Nah, ini tanggung jawab dari kami.
pemerintah untuk memberikan pengetahuan itu. Makanya kita buat kegiatan di antaranya kegiatan penguatan kemampuan kepala desa. Ini gelombang pertama sudah selesai, gelombang kedua kita lakukan untuk menyentuh semua kepala desa. Semua kemampuan-kemampuan tadi diberikan, termasuk juga bagaimana mengelola badan usaha milik desa. Ini kemampuan wira usaha juga diajarkan. Nah, ini saya minta sekali lagi akan tekan momentum di kongres ini manfaatkan betul. Jangan hanya berpikir politik praktis. Saya sudah bilang, kalau politik praktis, politik dukung-mendukung, rekan-rekan akan pecah. Dari awal saya sampaikan waktu dilantik di Senayan. Tapi tolong, meskipun Pak Asli bilang benar juga, nggak bisa lepas Pak dari politik praktis, fine. Tapi jangan itu jadi dominan. Karena kalau itu dominan, 10 orang aja bisa berbeda. Suami istri aja dalam satu rumah, pilihannya bisa beda. Apalagi jumlahnya puluhan ribu. Dan itu kan bisa menjadi benih perpecahan. Nah, ini good news. Dengan teman-teman 8 asosiasi bisa bersatu, itu hebat. Ya. Mungkin karena pemilu sudah selesai. Tapi boleh pilkada bentar lagi. Bentar lagi dari pilkada, politik praktis akan turun mendukung lagi. Kenapa? Wah, desa ini seksi. Langsung berhadapan dengan rakyat. Betul nggak? Kalau udah gitu ya pasti betul semua. Iya, teman-teman nih asosiasi ini paling jago kan kalau berdiplomasi. Kalau ketemu ke kantor saya atau ke rumah, kalau ngomong, Pak, yang berhadapan itu dengan masyarakat kami, Pak desa, bukan bupati, bukan gubernur. Saya bilang gitu. Kalau saya bilang enggak kan, nanti saya di demo. Kantor Kemendagri kan udah bosan di demo. Tapi kita buka terus. Habis demo ya masuk. Nah, kira-kira gitu. Rekan-rekan tolong hati-hati. Rekan-rekan silakan berpolitik negara, berpolitik kebangsaan. Artinya berpikir bagaimana memperkuat desa menjadi kekuatan baru yang imbang dengan kota, sehingga tidak terjadi urbanisasi. Itulah yang akan membuat Indonesia melompat menjadi negara maju. Syukur-syukur kalau bisa nomor 4 di dunia. Kita juga bangga juga anak cucu kita nanti kan yang akan menikmati. Nah, itu saya kira momentum ini sekali lagi silakan manfaatkan. Jangan berpikir politik praktisnya, berpolitik negaranya, membangun desa. Ide apapun juga tolong disampaikan. Yang bisa kita akomodir pasti kita akomodir. Saya kira itu sekalian. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat atau Kongres Desa Indonesia tahun 2004 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sebelum saya izin satu bait pantun saja. Boleh ya? Tapi harus cakepnya. Meskipun saya gak cakep, yang penting dibilangin cakep gitulah. Ditumbuk beras di lumbung batu, enak dimasak ditambah jopres. Senang menyaksikan desa Indonesia bersatu bersama bermusyawarah dalam satu kongres. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon izin, Bapak masih berada di atas panggung, yang tentunya juga sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama-sama dengan membuka rangkaian acara ini dengan simbolis pemukulan gong. Dan untuk itu kami mohon